Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semua Alhamdulillah baik baik, ya. Pak. Bukan apa tuh. Semoga tetap semangat semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat penting di bidang teknik pengecoran logam, yaitu sistem saluran atau gating system dan riser pada proses sandcasting. Materi ini termasuk dalam kompetisi kalian di fase F kelas 11. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu apa yang akan kita capai hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen gating system. Kedua, kalian bisa menjelaskan fungsi masing-masing komponen itu. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami fungsi riser sekaligus menentukan posisi riser yang tepat. 3 poin ini yang akan jadi tolak ukur kita pada hari ini. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya mau tanya dulu. Nah, kita perhatikan pertanyaan pada slide ini ya. Yang pertama, pernah lihat hasil corak yang bagus di luar tapi berlubang di dalam? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara mencegahnya? Coba siapa yang bisa menjawab? Nah, jadi kalau tidak ada yang menjawab, penyebab utamanya ada 2. Yang pertama, ada gas yang terjebak di dalam cetakan dan penyusutan logam saat membeku. Nah, solusinya menggunakan sistem riser dan ventilasi yang benar. Oke, kita masuk ke inti materi. Gating system adalah sistem saluran yang digunakan untuk mengalirkan logam cair dari luar cetakan ke dalam rongga cetakan. Nah, bayangkan seperti kalian lihat irigasi sawah. Nah, airnya kan harus mengalir dari sumber yang bisa jadi sungai atau parit ya, ke sawah, ke petak-petaknya. Nah, itu juga tidak boleh adanya meluap atau terlalu deras. Nah, sama seperti itu, logam cair juga harus mengalir dengan terkontrol. Fungsi utamanya ada 4. Mengarahkan aliran logam cair, mengontrol kecepatan aliran, mengurangi turbulensi, dan mencegah cacat cor. Kalau salah satu fungsi ini terganggu, hasilnya bisa cacat. Ini penting buat untuk diingat. Nah, gating system ini terdiri dari 4 komponen utama. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada pouring cup. Ini adalah tempat kita menuangkan logam cair dari ladle atau yang tempat untuk menahan logam cairnya. Fungsinya mengurangi percikan dan membuat aliran lebih stabil saat pertama masuk. Nah, kemudian yang kedua ada sprue, yaitu saluran vertikal yang mengalirkan logam cair dari pouring cup ke bawah. Nah, ini juga harus dirancang hati-hati supaya tidak ada aliran yang turbulen, karena aliran turbulen bisa mengakibatkan oksidasi. Yang ketiga ada runner. Ini saluran horizontal yang meneruskan logam ke gate. Letaknya di bagian bawah cetakan. Yang keempat, gate. Gate menghubungkan runner dengan rongga cetakan dan mengatur jumlah arah aliran logam.
Jadi alurnya seperti ini, dari pouring cup, sprue, runner, jet, hingga ke rongga cetakan. Gambarnya bisa kita amati ya. Sekarang kita beralih ke riser. Apa itu riser? Nah, riser adalah cadangan logam cair yang disiapkan di dalam cetakan. Fungsinya untuk mengisi kekurangan volume ketika logam menyusut saat membeku. Analoginya seperti tangki cadangan air atau tandon. Saat pipa utama kurang, cadangan air mengalir otomatis. Nah, riser itu seperti tangki cadangannya logam cair. Jadi memindahkan yang misalnya terjadi cacat itu cacatnya pada produk cornya itu pindah ke riser. Nah, itu disebut shrinkage, yaitu rongga-rongga kecil di dalam produk cor akibat penyusutan. Nah, cacat ini juga berbahaya karena melemahkan struktur produk. Di saat ini juga kita akan membahas ada 5 poin, yaitu ada fungsi, prinsip, jenis, penempatan, riser, dan cacat shrinkage. Nah, prinsip utama riser itu harus membeku lebih lambat dari benda cor dan harus berada di bagian yang terakhir membeku. Kalau riser beku duluan, nah fungsinya jadi gagal dan menyebabkan cacat pada produk cor. Dan jenis riser seperti pada gambar itu ada 2. Yang pertama ada set riser dan top riser. Nah, itu perbedaan tempatnya ya. Top riser itu terbuka ke udara dan band riser itu tertutup dalam cetakan. Nah, untuk cacat shrinkage itu penyebabnya adalah penyusutan logam saat membeku tanpa ada cadangan cair. Akibatnya, rongga di dalam produk melemahkan struktur. Nah, dan yang paling penting, penempatan riser itu harus di bagian yang paling tebal dari benda cor. Karena bagian tebal membeku paling akhir. Ini disebut dengan prinsip directional solidification. Nah, pembekuan harus mengalir dari bagian tipis ke bagian tebal riser. Nah, tujuannya agar logam cair selalu tersedia di riser saat benda cor menyusut. Oke, sekarang kita waktunya untuk contoh kasus ya. Saya punya kasus nyata di sini. Nah, seperti kita yang bisa lihat di gambar, itu ada produk cor yang bagian dalamnya keropos, porosity. Nah, apa penyebab cacat itu, dan juga di mana riser harusnya ditempatkan. Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab? Mungkin Mas Ahmad bisa menjawab. Tidak bisa, Pak. Oke, jika tidak bisa, ya saya akan jelaskan lagi. Nah, riser seharusnya ditempatkan di paling atas, bagian yang paling tebal. Nah, karena bagian itu membeku paling akhir. Nah, kalau risernya itu salah posisi, logam cair tidak bisa mengisi penyusutan di bagian tengah. Ya, ada gambar. Nah, kesalahan desain berarti posisi riser tidak sesuai dengan prinsip directional solidification, yang seperti kita bahas tadi. Nah, baik, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Mari kita rangkum bersama apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Yang pertama, jetting system berfungsi mengarahkan aliran logam cair masuk ke dalam cetakan secara stabil, terkontrol, dan minim cacat. Yang kedua, komponen utama jetting system terdiri dari pouring cup, sprue, runner, dan gate.
yang saling terhubung dalam mengatur aliran logam. Yang ketiga, riser berfungsi sebagai cadangan logam cair untuk mengatasi penyusutan shrinkage selama proses pembekuan. Nah, keempat, riser harus dirancang membeku paling akhir agar mengisi kekosongan pada benda cor. Yang kelima, penempatan riser yang tepat berada pada bagian paling tebal sesuai prinsip directional solidification. Keenam, perancangan gating system dan riser yang baik menentukan kualitas hasil cor dan mencegah cacat seperti shrinkage porosity. Nah, jadi seperti kita bahas kemarin, cetakan pasir adalah awal dari setiap produk cor yang akan kita gunakan sehari-hari. Jadi, jika akan mempelajari ini, akan mengurangi adanya cacat pada produk cor yang akan dibuat. Sebelum kita tutup, saya ingin kalian sejenak merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, saya akan bacakan pertanyaan refleksinya. Yang pertama, apakah kamu sudah memahami fungsi masing-masing komponen dalam sistem saluran gating system? Kedua, mengapa riser harus selalu ditempatkan pada bagian benda coran yang paling tebal? Yang ketiga, bagaimana dari materi hari ini yang masih terasa sulit untuk dipahami? Yang keempat, apakah diskusi tadi membantu memahami materi lebih baik? Nah, hari ini terima kasih sudah mendengarkan, aktif dan responsif. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.